teman-teman, ini eh, tentang mengelola sumber keuangan dan laporan keuangan ya. Nanti setelah ini saya kirimkan untuk materinya ya. Atau sudah kemarin? Atau belum ya kayaknya ya. Nanti saya kirimkan ya sama yang minggu depan. Oke, untuk malam hari ini ya, manajemen keuangan paling tidak ini bisa memberikan input ya buat teman-teman semua, eh, memberikan tambahan ya, apa namanya, upgrade pengetahuan kita untuk memperkaya khasanah berpikir kita ya tentang keuangan. Jadi keuangan merupakan salah satu fungsi ya dalam bisnis yang berusaha memperoleh dana untuk perusahaan dan mengelola dana tersebut dalam perusahaan. Ya, jadi bagaimana merupakan fungsi ya. Jadi dalam sebuah bisnis harus ada bagian keuangannya ya, bisa nanti berupa divisi, berupa di bagian khusus dan seterusnya. Nanti tergantung perusahaan itu ya. Tapi pasti dalam sebuah bisnis ya atau dalam sebuah usaha, sebuah organisasi ada bagian keuangan. Untuk apa? Ya, bagian keuangan ini untuk memperoleh dana ya, dan bagaimana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk berjalannya perusahaan tersebut ya, berjalannya organisasi tersebut. Kemudian manajemen keuangan adalah pekerjaan mengelola sumber dana perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Jadi bagaimana keuangan nanti bisa dikelola dengan baik ya, sumber dana yang ada, ya, sumber daya dan dana kan, kalau di sebuah perusahaan itu ada dua, sumber daya dan dana ya, ini terkelola dengan baik ya. Jadi dana kita yang ada di dalam perusahaan itu harus mampu ya dikelola dengan baik ya, sumber-sumbernya dari mana sehingga tercapai ya, dan tujuan perusahaan sasaran itu dapat tercapai ya. Jadi luar biasa pekerjaan keuangan itu ya, bagaimana dia memperoleh, dia harus tahu caranya, kemudian dana yang diperoleh itu juga dikelola dengan baik ya, untuk banyak hal lah ya, untuk gaji, untuk operasional dan lain-lain nanti. Oke, kemudian manajemen keuangan ya meliputi kegiatan, jadi ada 3 kegiatan eh, dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah kegiatan perencanaan, planning ya. Jadi berupa apa? Peramalan keuangan. Jadi keuangan itu harus diramalkan ya, harus direncanakan, harus di apa? eh, bagaimana pendapatannya, bagaimana nanti pengeluarannya, eh, berapa jumlahnya, dan seterusnya harus kita mampu ramalkan. Ya, kita harus forecastkan di sana seperti apa plan ke depan. Ya, contoh ini 2024 ya. Nanti kita bisa meramalkan nanti di triwulan kedua atau semester kedua mulai Juli sampai Desember ini ya, kita mau mendapat apa? Ada pendapatan, pengeluaran itu dari mana saja. Ya, pendapatannya apa saja, pengeluarannya seperti pos-posnya apa saja, ini harus diramalkan. Biasanya peramalan keuangan ini dari beberapa hal, seperti tahun lalu bisa, ya, pengalaman tahun lalu, keuangannya seperti apa, atau tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Kemudian juga dilihat nanti
tren ke depan, ya tren ke depan tentang digital misal, ya ini berarti yang offline-nya harus seperti apa. Nah ini dalam meramalkan keuangan perencanaannya itu harus matang, ya termasuk analisa investasi, ya harus dibuat secara detail, ya. Jadi setelah nanti kita mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan, ya harus dianalisa nanti investasi ke depan, tahun depan kita mau apa namanya pengembangan di sektor apa, gitu ya. Yang pas misal di properti, ya misal ini sekian persen kita ke sana, atau karena memang era digitalisasi, waduh kita ke perusahaan yang kerjasama dengan yang digital, misal silakan. Jadi ini harus pas. Termasuk apa nanti ada bagaimana kapan pengembaliannya dan seterusnya, itu harus ada analisanya. Menguntungkan tidak, ya, balik modalnya itu berapa lama, apa bisa sama, ya balance itu kapan dan seterusnya, itu harus ada di perencanaan, ya di planning. Kemudian yang kedua penilaian, ya atau treasury, semua kegiatan keuangan mulai kas, jadi ini harus ada penilaiannya, harus dicek, harus dikontrol. Bahkan kalau sudah keuangan itu bisa harian, ya harian harus dicek, ya kegiatan-kegiatan keuangan itu harus keluar masuknya kas, ya kemudian pajak, ya pajaknya harus ada penilaiannya, ya. Kemudian pemegang saham dan investor. Jadi ini nanti untuk apa pemegang saham ini? Karena ini kaitan dengan laporan keuangannya nanti. Ya, ini harus jelas, ya. Ini pemegang saham nanti, kemudian investor. Karena kalau tidak ada penilaian, ya, nanti investornya ya tidak akan kembali, ya, akan ragu terhadap kita. Kemudian yang ketiga pengendalian atau kontrol, ya. Pencatatan, ada laporan keuangan di sana, juga ada audit internal. Ya, nanti ada pencatatan, ada laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ada apa saja di situ kan? Itu ya, mulai balance sheet gitu kan? Ya, rugi laba. Kemudian apalagi laporan keuangan, arus kas gitu kan? Ya, biasanya begitu. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Jadi itu di pengendalian, ya harus ada itu pencatatannya. Pencatatan tadi sudah harian, ya kalau keuangan tentang kas khusus kas, ya pajak audit itu harus dinilai dan seterusnya, termasuk audit internal ini harus ada, ya harus dicek, dan setiap hari harus ada pengauditnya. Memang kalau sudah bagian keuangan ini tidak mudah, contoh bagian kasir, ya sudah dia kasir saja. Nanti ada yang saat dia membuka sebuah transaksi A, ini bukan wewenang dia lagi, ada atasnya lagi gitu. Ya sudah dia nggak akan bisa karena ada kode-kode khusus itu untuk pengendalian. Ya, kemudian nanti ada audit internal tadi. Oke, itu kaitan dengan kegiatan-kegiatan manajemen keuangan, ya. Tadi ada tiga, planning, kemudian penilaian dan pengendalian.